Hai, selamat malam. Kembali lagi di novel Suami Rahasia season kedua. Jadi di part kali ini menceritakan bagaimana Brahma jujur ke Sherly jika dia sebenarnya sudah mempunyai seorang istri. Dan si Sherly tuh mulai, kok gini sih? Udah deh, daripada kamu bingung, langsung didengarkan ya. Brahma menarik napas panjang setelah mereka berada di dalam mobil. Tak disangkanya akan bertemu dengan Sherly di tempat ini. Apalagi mereka bertemu saat dia bersama Sasha dan Dewa. Jelas dia tak bisa terus berbohong pada Sherly tentang statusnya. Tapi dia juga tak berani untuk jujur setelah apa yang telah mereka lakukan selama ini. Jadi, kamu sudah menikah? Tanya Sherly sambil memandang mobil-mobil yang terparkir rapi tak jauh dari mobil Brahma. Ya, sudah 3 tahun yang lalu. Kenapa kamu tak cerita? Kamu jahat, Bram. Kamu egois, kata Sherly dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Selama ini dia berpikir bahwa tak ada yang berubah dengan kekasihnya itu. Sama seperti dirinya yang juga tak berubah mencintai Brahma. Apa kamu pikir kamu tidak egois? Kamu pergi begitu saja meninggalkanku tanpa kabar. Bahkan setelah bertahun-tahun, kamu dengan mudahnya kembali ke sini dan ingin aku tetap bisa mencintaimu? Iya, aku salah. Aku udah berkali-kali minta maaf sama kamu. Kamu yang gak jujur telah menikah dengan orang lain. Bahkan sampai punya anak. Kali ini kita impas kan? Aku juga tak memberitahumu. Dan kini kamu tahu sendiri. Brahma menarik napas panjang lagi. Tak tahu harus menjawab apa pada wanita yang kini duduk di sampingnya. Bedanya, aku masih sendiri. Air mata mulai meluncur satu persatu, mengalir membasahi pipi Sherly. Isak pun mulai terdengar, menunjukkan bahwa hati wanita itu teramat sakit. Maafkan aku. Maaf. Seharusnya aku jujur sejak pertemuan pertama kita, ucap Brahma dengan diliputi rasa bersalah. Tak bisa dipungkiri bahwa air mata wanita itu adalah kelemahannya. Tangis Sherly membuat dadanya pun berdenyut nyeri. Tanpa menunggu lama, lelaki itu merengkuh Sherly ke dalam pelukannya. Dikecupnya puncak kepala wanita itu dengan lembut. Rasa bersalah pun menyelimuti. Walau Sherly yang awalnya pergi dan meninggalkannya, tapi wanita itu tetap bertahta di hatinya, bahkan sampai saat ini. Bram, aku cinta kamu. Aku cinta kamu.
kata Sherly pelan di sela isaknya. Aku tahu. Maafkan aku. Maaf. Sherly melepas pelukan Brahma, lalu memandang mata lelaki yang namanya tak pernah bisa digantikan oleh lelaki lain. Apa kamu masih mencintaiku? Apa masih ada namaku di hatimu? Brahma yang dipandang seperti itu tak bisa menyembunyikan kegugupannya. Lalu dia memalingkan wajah. Maaf Sher, aku mencintai Sasa. Katakan kau tak mencintaiku sambil menatap mataku. Katakan itu dengan jelas agar telingaku bisa mendengarnya. Air mata membanjir, membuat make up yang dikenakan wanita itu luntur. Kedua tangannya menakup wajah tampan Brahma agar tak lagi memalingkan muka. Brahma kembali menatap Sherly. Mata wanita itu adalah mata indah yang tak pernah lekang dari ingatan. Mengatakan bahwa tak mencintai Sherly adalah hal yang pasti membohongi hatinya. Namun, mengatakan bahwa mencintai wanita itu juga bukan hal yang bagus. Tanpa menunggu jawaban, Sherly langsung mencium bibir Brahma yang tak mendapatkan penolakan. Tanggapan dari ciuman itu adalah jawaban yang ditunggu Sherly. Tanpa ucapan, sampai akhirnya mereka mematikan seluruh lampu mobil sebelum pindah duduk di belakang. Lalu selanjutnya hanya terdengar desahan napas yang diiringi dengan mobil yang bergoyang. Berbincang dengan Audi tentang berbagai macam model fashion membuat Sasa bersemangat. Pengetahuan fashion yang dibagikan oleh wanita itu membuat Sasa akhirnya berpikir untuk membeli gaun lagi. Audi pun menjelaskan gaun apa saja yang lagi tren dan cocok untuk tubuh Sasa. Namun, pembicaraan mereka terhenti saat Audi pamit untuk melihat gaun yang akan diperagakan besok. Sasa melihat jam yang ada di ponselnya. Sudah lebih dari 30 menit. Tapi suaminya belum juga datang. Sasa tak curiga sama sekali dengan menghilangnya sang suami. Mau kemana? Toh hotel ini adalah milik mereka. Mungkin banyak yang harus dikerjakannya secara tiba-tiba di kantor. Sasa meninggalkan aula. Sementara Dewa sudah tertidur dengan nyaman di gendongannya. Beristirahat di kantor sang suami adalah hal yang terlintas di otaknya. Freya, belum pulang? Sapa Sasa. Belum, Bu. Ini ada beberapa yang harus diselesaikan. Ibu mau ke kamar? Tanya Freya saat melihat Dewa yang sudah tertidur. Dengan cepat, manajer itu langsung berlari mengambil kunci yang terletak di gantungan kunci pada ruangannya. Lalu berjalan mendahului Sasa untuk membukakan pintu ruang kerja Brahma. Silakan istirahat, Bu. Sasa mengangguk, lalu masuk ke dalam ruangan yang dulu menjadi tempat bulan madu mereka setelah kelulusan. Tak ada banyak yang berubah dari tempat itu.
Jika dulu ada foto Sasa yang sangat besar terletak di langit-langit kamar, kini ada foto keluarga kecil mereka. Di beberapa tempat juga ada tempat parfum dan lemari baju. Setelah meletakkan dewa di tempat tidur, mata wanita itu kembali menelusuri kamar yang lebih mirip dengan apartemen. Memang tak ada banyak buku, tapi hiasan dinding dan penataan kamar membuat Sasa betah, seperti berada di rumah sendiri. Inilah ruang istirahat saat Brahma lelah bekerja. Sayang, kamu ternyata ada di sini. Aku cari kamu dari tadi loh, kata Brahma setelah menutup pintu kamar dan menguncinya. Dilihatnya, Sasa sedang membaca sebuah majalah di sofa. Mencari? Yang benar saja. Aku yang mencarimu dari tadi, ucap Sasa dalam hati. Bosan sih di bawah? Akhirnya kesini deh. Mau pulang? Akhirnya Sasa menutup majalah yang tengah dibacanya. Kita menginap di sini saja bagaimana? Tanya Brahma sambil melihat ke arah istrinya. Dimatikannya satu lampu utama di tengah kamar agar cahaya lebih temaram. Lalu meletakkan tuxedo yang dari tadi sudah berada di lengan tangan kirinya. Kenapa? Tanya Sasa dengan pandangan menyelidik. Mau nostalgia tentang bulan madu kita dulu, kata Brahma sambil melepas beberapa kancing kemejanya. Sasa tertawa, lalu merentangkan tangannya, menyambut sang suami yang berjalan ke arahnya. Memulai semua hal dari awal adalah hal yang memang diinginkan oleh wanita itu. Mungkin mereka perlu menghabiskan banyak hari tanpa ditemani oleh dewa dan segudang pekerjaan. Hanya dia dan Brahma. Bulan madu kedua boleh juga. Banyak hal yang sebenarnya ingin diceritakan oleh Brahma pada sang istri tentang masa lalunya. Dia telah melakukan sebuah pengkhianatan, dan itu pasti akan berat bagi Sasa. Apalagi jika sampai Sasa mengetahuinya dari orang lain. Memang banyak wanita yang sudah diketahui Sasa, tapi bukan Shirley. Tak ada pembicaraan tentang kisah antara Shirley dan Brahma setelah pernikahan mereka. Hanya ada bahagia, bahagia, dan bahagia. Kini kebahagiaan itu terancam sudah. Cuplikan part selanjutnya. Jawab dulu, boleh nggak aku gorok wanita yang kakak suka? Tanya Sasa sambil menengadah, memandang sang suami. Bisa dirasakannya detak jantung Brahma yang lebih cepat daripada tadi.